Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 17 Maret 2024. Hari Minggu Prapaskah kelima. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini mengingatkan saya akan dua kisah binatang. Pertama, seekor laba-laba jantan sesudah mengawini betinanya akan memberikan dirinya disengat oleh si laba-laba betina dan mati. Jasad laba-laba jantan itu akan menjadi makanan bagi anak laba-laba pada awal kehidupan mereka sesudah menetas. Demikian juga kita ingat kisah burung pelikan. Pada saat-saat sulit mendapatkan rejeki, induk pelikan sering merobek dadanya. Darah yang keluar dari dadanya itu dapat menjadi penyambung hidup bagi anak-anak pelikan di musim paceklik. Pesan dari dua cerita ini jelas. Adalah mustahil memperoleh sesuatu yang kita inginkan tanpa sebuah pengorbanan. Orang mesti berkorban sebelum mendapatkan sesuatu. Dua kisah ini menggambarkan kisah kita manusia. Manusia dapat bertumbuh dan berkembang karena ada pengorbanan orang lain. Entah itu ayah atau ibu, saudara atau yang lainnya.
Secara pribadi saya bisa menjadi imam karena ada pengorbanan banyak orang yang menyisihkan rezekinya untuk pendidikan calon imam. Tanpa mereka, mungkin saya tidak seperti sekarang ini. Dan masih banyak kisah pengorbanan yang memberi inspirasi, yang memberi berkat bagi banyak orang. Kita juga mungkin mengalaminya. Saudaraku terkasih, ketika Yesus berbicara soal biji gandum yang jatuh dan mati untuk menghasilkan buah, sebenarnya Yesus berbicara tentang dirinya. Ia harus mengalami penderitaan, sengsara, disalibkan, mati, dan bangkit. Ketika dia dikuburkan, biji gandum itu telah ditanam, dan ketika ia bangkit pada hari Paskah, biji gandum itu telah bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saudaraku terkasih, sejak Yesus menjadi biji gandum yang jatuh, maka semua pengikutnya, Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi biji gandum. Kita dipanggil untuk memiliki semangat pengorbanan. Kita dipanggil untuk menyingkirkan kepentingan diri, ego kita. Kita hendaknya menghayati misteri biji gandum ini. Kita dipanggil untuk menderita dan berkorban bagi sesama kita. Kita perlu belajar dari laba-laba jantan dan burung pelikan. Semua pengorbanan yang tulus tidak pernah akan sia-sia. Di masa Prapaskah ini, kita pantang dan puasa. Tujuannya bukan hanya mentaati aturan gereja, tapi kita ingin belajar berkorban dan berbagi dengan sesama. Pengorbanan yang tulus itu akan jadi berkat yang luar biasa bagi mereka. Pengorbanan yang tulus tidak pernah akan sia-sia. Pertanyaan besar untuk kita, beranikah kita untuk melakukan itu? Saya percaya pengorbanan kita, pemberian diri kita selalu membawa berkat untuk sesama yang lain. Maka dikala kita menjalani pantang dan puasa dengan baik dan benar dan mau mengorbankan apa yang seharusnya kita nikmati selama masa Prapaskah ini, yakinlah akan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga pengorbanan Yesus juga menjadi semangat untuk kita untuk belajar terus berkorban, karena dengan berkorban kita akan memetik sebuah sukacita dalam hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.